Soul Ministry mempersembahkan Roh Perbudakan versus Roh Pemenang. Saya percaya pengajaran ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai. Shalom semuanya. Bukan hanya menjalani hidup dari hari ke hari, tapi kita semakin jelas perjalanan di depan kita tuh kita mau ngapain. Semakin jelas, semakin kalau saya katakan hidup itu kan semakin indah. Saya ngomong bukannya ekonomi sudah bagus jadi indah, sudah punya istri jadi indah, sudah punya anak jadi indah, enggak. Keindahan yang Tuhan mau berikan kepada kita pada waktu mata kita semakin jelas, pikiran kita semakin terang, apa yang mau kita lakukan di depan. Dikala kita sudah mau mengetahui apa yang mau kita lakukan, hidup itu akan semakin indah, semakin indah, semakin indah. Kenapa? Pada waktu kita mengetahui apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, hidup itu menjadi satu kepastian. Kalau ada satu kepastian, enak ya. Kayak misalnya kalau kita lagi jalan-jalan, kita ngider-ngider, kita mau kemana ya? Bingung. Mau ke sana, mau ke mall, sepi ngapain? Mau kemana? Mau ke Ancol, kayaknya bosan. Nggak enak ya, biarpun kita punya waktu luang keliling-keliling. Tapi kalau kita sudah tahu kita mau kemana, oh kita mau ke Bali misalnya. Hidup itu akan semakin lebih indah. Kenapa lebih indah? Kita tahu apa yang mesti kita lakukan dan kita mempersiapkan diri semakin jelas. Segala sesuatu nanti menjadi terang sekali dan rasa bersyukur itu akan keluar dengan sendirinya pada waktu kita jelas mau kemana. Pada waktu kita nggak tahu kita mau kemana, kayaknya susah sekali ya rasa bersyukur keluar ya. Karena pasti ada kan kebingungan. Apa yang kita makan, apa yang kita pegang, apa yang kita tempati, seperti tidak bermakna. Tapi kalau sekarang kita ada purpose, ada tujuan, kita mau ke tempat A, mau ke tempat B, kita mempersiapkan diri, jelas ya semuanya. Jadi segala masalah-masalah, makanya Paulus katakan, penderitaan-penderitaan yang aku alami ini adalah penderitaan biasa, yang tidak melampaui kekuatan manusia. Artinya kenapa? Karena dia sudah tahu apa yang mesti dilakukan. Dia jelas sekali, walaupun dia harus tidur di kolong jembatan, dia harus melakukan apa, dikatakan inilah cuma sementara. Karena tujuan saya adalah ke sana, bukan di sini. Kalau misalnya sampai kita tidur di bawah yang sampai tidur, sampai kita sampai kita harus mengalami tidur di bawah kolong jembatan, kita nggak sedih ya. Kenapa? Tujuan kita ke sana. Ini hanya cuman temporary. Kita hanya cuman sesaat. Nah, yang kita harus kencangkan adalah bukan merubah keadaan hidup kita. Pada waktu kita berusaha untuk merubah keadaan hidup kita, nggak berubah-ubah ya. Kadang-kadang kok semakin berat lagi ya, semakin berat lagi, semakin berat. Kenapa? Karena kita fokus dengan masalah yang di sini. Pada waktu kita fokus dengan masalah yang di sini, kasarnya iblis akan bekerja. Karena dia tahu kelemahan kita. Kita lagi memandang masalah di sini. Apa yang terjadi, dia akan keluarkan seluruh tenaga dia untuk membuat ini semakin keruh. Pada waktu semakin keruh, kita semakin stres. Tapi kalau kita katakan ini cuma sesaat, ini cuma temporary, tujuan saya ke sana. Waktu seperti itu, kita nggak mikirin apa yang di depan kita. Tiba-tiba seminggu, 2 minggu, 3 minggu, masalah beres. Karena kita nggak memperhatikan apa yang kita lihat sekarang. Nah, untuk kita bisa masuk ke sana, kita mesti belajar. Bisa dikatakan belajar planning juga. Apa itu planning? Kalau kita katakan, kok ini pernah planning nggak? Saya dulu nggak percaya yang namanya planning. Karena apa yang saya planningkan selalu nggak jalan. Sampai hari ini pun apa yang saya planningkan nggak jalan. Tetapi bukan berarti saya nggak planning. Mungkin cara-cara yang lama saya kurang karena saya nggak mengerti, karena saya nggak belajar. Tetapi sekarang sewaktu saya ada planning sesuatu, mungkin dulu nggak berjalan karena sayanya cuma hanya planning di angan-angan. Planning cuma hanya sambil, ya cuma di angan-angan. Apa yang terjadi waktu saya berjalan, ya dapat syukur, nggak dapat ya sudah. Saya cuma planning di angan-angan. Tapi sekarang saya sudah mulai. Kalau saya membukakan sedikit, saya ada membangun sesuatu. Saya panggil orang untuk bangun denahnya. Saya panggil orang untuk
rancang semuanya. Saya serahkan dia punya keahlian untuk merancang semua untuk ke orang yang tepat. Dan apa yang terjadi? Ada iman keluar. Artinya begini, saya bisa aja ngapain harus dirancang-rancang, lihat aja, lihat ngopi kiri kanan jadi. Tetapi saya mau tertib, saya mau ada denahnya dulu. Waktu ada denahnya, saya mau lihat dia punya dalam bentuk 3 dimensinya. Pada waktu 3 dimensinya saya minta apa yang kurang, apa yang lebih. Jadi pada waktu saya sudah dapat 3 dimensinya, dan saya suka dan saya mau seperti ini. Jadi di dalam hidup kita, pada waktu kita mau merancang sesuatu, nggak bisa cuma nyari di kepala. Pernah ya saya cerita kepada yang di sini ya, itu kalau ada papan tulis, ditulis. Jadi pada waktu kita lewat, kita akan melihat sesuatu, sehingga yang ditulis, itu rancangan, walaupun nanti bisa berubah, mengingatkan ke kita. Terkadang apa yang jadi angan-angan kita, akan di flashback kembali dengan apa yang tertulis di papan tulis tersebut. Nah, kenapa saya minta kepada istri saya, coba cari orang yang bisa gambar. Akhirnya kita ketemu dan digambar. Dan apa yang terjadi? Saya akhirnya bisa belajar, di dalam membangun keluarga pun harus sama. Nggak bisa cuma diangan-angan atau jalani saja. Setiap hari ya kita jalani, hari ketemu hari, yang penting yang penting kita ada cicilan rumah, ada cicilan mobil, atau kita mau punya anak segala macam, tapi semua diangan-angan. Pada waktu semua diangan-angan, apa yang terjadi nanti kita lupa. Kenapa kita lupa? Karena kita terlalu sibuk dengan yang lain, atau sibuk dengan masalah, atau sibuk menyelesaikan masalah, atau sibuk mencari masalah. Banyak itu ya. Ujungnya masalah. Apa yang terjadi? Yang di pikiran kita akhirnya hilang. Kita menjadi semakin kebingungan pada waktu punya masalah. Tetapi pada waktu kita mendesain dulu denahnya. Pada waktu kita sudah mendesain denahnya, jujur ya, waktu kita mendesain denah, bukan dengan keahlian kita suruh orang. Suruh dengan orang-orang yang jago desain. Dan apa yang terjadi? Kita minta pendapatnya, kita minta keahlian mereka untuk desainnya bagus seperti apa. Dan apa yang terjadi waktu kita minta desainnya seperti apa, kita mempercayakan desain mereka bagus. Bisa, ada yang dikatakan, saya nggak suka ini, nggak suka itu, sesuai dengan selera. Tetapi kita mempercayakan keahlian mereka untuk menuntun kita. Karena saya nggak ngerti sekali bukan yang ngerti saya ngerti desain, tetapi saya serahkan. Makanya waktu istri saya katakan, saya mau begini, begitu. Saya langsung ngomong sama istri saya begini. Kalau kamu mendesain sesuatu sesuai dengan keinginan kamu enggak memanfaatkan 100% keahlian mereka. Kamu bayar dengan percuma. Biarkan mereka mendesain. Berikan 5 atau gimana contoh, kamu tinggal pilih dari 5 tersebut mana yang paling terbaik. Dan apa yang terjadi, kamu bisa melihat apa yang tidak dilihat. Dan apa yang terjadi, yang kita praktekkan, kita nggak selalu ngomong, saya mau begini, saya mau begitu, selera saya begini, selera saya begitu. Dan apa yang terjadi, saya bisa melihat dengan kacamata yang berbeda. Bukan dengan kacamata saya terus-menerus. Pada waktu saya pakai kacamata saya terus-menerus, masalah semakin, dan mungkin kadang-kadang desainnya jadi jelek ya. Karena kenapa? Ini desain saya. Jadi buat apa kamu bayar orang? Ya, bukankah harus dengan keinginan saya? Enggak. Biarkan desainer ini untuk mengeluarkan keahliannya. Dan kamu pilih dari beberapa mana yang terbaik. Nah, sama juga pada waktu kita memilih desain, sebenarnya jangan ngedesain sendiri. Kita kumpul di komunitas. Kita cari mentor yang menuntun kita. Jangan kita mempercayakan apa yang kita lihat sesuai dengan kemauan kita. Mungkin kemauan kita, apa yang kita lihat, mungkin kurang baik. Dan jujur, karena saya mempercayakan dia punya desain kepada seseorang ini, waktu luang saya bisa fokus kepada yang lain. Dan saya mendapatkan ilmu yang lebih lagi. Dan saya bilang, wah bagus juga seperti ini ya. Nah, saya waktu lebih efektif, dapat sesuatu yang lebih baik,
Dan yang pasti hidup kita menjadi lebih improve. Bisa lebih, karena kenapa ada yang nuntun. Tapi kalau segala sesuatu kita katakan saya mau menyelesaikan sendiri aja. Nggak perlu bantuan orang lain karena apa yang di pikiran saya jauh lebih baik daripada pikiran orang lain. Mungkin bisa selesai, tapi dengan butuh waktu seperti saya dulu 12 tahun. Saya menyelesaikan masalah saya yang seharusnya cuma 6 bulan, beberapa bulan selesai, saya perlu waktu 12 tahun. Nah, perlu kita untuk bertemu dan bergaul dengan orang yang mengerti. Nah, bagaimana cara-caranya? Desain. Kita perlu ada di atas untuk melihat sesuatu. Jangan kita ada di bawah melulu. Yang pertama saya katakan cari orang untuk yang mendesain. Yang kedua dalam desain kita mesti lihat dari atas. Kalau kita melihat desain itu dari selevel, kita nggak kelihatan ya. Kenapa ada denah? Denah kalau dibikinin gambar, denahnya kertasnya 20 kali 30 meter, kira-kira kelihatan nggak? Ya kan denahnya bagus 20 kali 30. Bisa, kalian nggak capek ya? Itu bukan denah namanya, itu yang suruh kita ngeliatin. Kenapa denah itu kecil? Karena kita di atas. Kalau denahnya 20 kali 30 itu realitas. Nggak baik kita melihat denah yang terlalu besar. Kenapa? Yang tadi saya katakan, denahnya kecil, kita bisa dari atas, semakin jelas denah tersebut. Ya jangan terlalu kecil lah, kalau terlalu kecil nggak kelihatan. Yang normal-normal aja mungkin ukuran A4. Pada waktu dilihat denah, karena kita lihat dari atas. Sama juga di dalam hidup kita. Pada waktu kita melihat denah tersebut harus dari atas. Jangan memakai mata kita sendiri, tapi memakai mata yang di atas. Pada waktu kita mempercayakan seseorang, dia punya untuk mendesain sesuatu, kita pun perlu untuk melihat dari atas. Belajar untuk melihat. Karena jujur kalau kita menyerahkan semuanya desain itu kepada orang, buat-buat aja, nanti mungkin kita nggak suka ya. Ini desainnya orang lain tiba-tiba. Pernah nggak kalian masuk ke rumah kontrakan? Walaupun orang bilang itu desainnya bagus, tetapi pas masuk, saya nggak suka. Loh ini desainer paling jago di Indonesia. Tapi nggak cocok sama saya. Karena kenapa? Saya nggak pernah menggeluti atau saya nggak pernah melihat sendiri dari atas. Nggak pernah melihat sendiri desain tersebut masuk ke dalam hati saya. Jadi sekali lagi kenapa saya perlu mata kita perlu untuk dilatih. Saya sudah kasih ke step pertama adalah bikin denah. Kedua, mata kalian harus bisa melihat denah tersebut. Kalau mata kalian, pikiran kalian tidak bisa melihat denah tersebut akan menjadi percuma. Kenapa percuma? Walaupun sehebat-hebat denah tersebut, tapi kalau kalian nggak bisa lihat denah tersebut, percuma. Nah, kenapa percuma? Karena kalian cuman hanya menyerahkan hidup kalian untuk dirubah untuk orang lain. Biarkanlah orang lain yang merubah hidup saya. Nggak bisa. Karena saya memperjelaskan dia punya mata sendiri, pikiran sendiri. Gimana untuk melihat denah tersebut? Sampai denah tersebut nyata sekali dalam hidup kalian. Pada waktu nyata, kalian akan stick, memusatkan diri dan untuk menyelesaikan denah tersebut. Kalian jadi fokus setelah kalian melihat denah tersebut. Kenapa seperti itu? Karena tanpa denah, tanpa ada yang kalian mau tulis kehidupan kalian seperti apa, sulit sekali kalian berjalan. Karena akan, ya sudah, setahun ketemu setahun, dan waktu kepentok, baru kepentok benjol. Berulang-ulang masalahnya. Karena kenapa kita nggak belajar dari segala sesuatu? Karena kemarin saya cerita tentang namanya roh perbudakan ya. Perbudakan ini kalau tidak dihancurkan, dia akan jatuh lagi. Jadi kita berharap seseorang yang diberikan modal, mungkin kalau dia gagal, dikasih modal lagi, gagal, nanti dikasih modal nanti dia akan berhasil. Enggak, dia pasti akan gagal terus-menerus. Nah permasalahannya kitanya selalu punya harapan yang tinggi, pasti enggak mungkin gagal terus. Ingat ada kejadian seorang penjudi, waktu dia masang sesuatu, kalah. Enggak mungkin kalah terus, pasti harus sekali menang.
Saya pernah 13 kali berturut-turut kalah. Dan saya katakan prinsip seperti itu, kalian bisa terus-menerus sampai ujung itu pasti kalah. Nah, jadi kita nggak boleh berusaha, bukan itu. Problemnya bukan berusaha. Problemnya adalah di modalnya. Kalau kita punya modal sendiri, pakai duit sendiri, kita akan menghargai. Tapi kalau pakai modal orang lain, maka tadi saya tanya modal dari siapa? Modal lagi kalau dari orang tua. Kalau sudah habis tinggal minta lagi. Tinggal minta lagi. Dia akan selalu mengalami. Tapi kalau dia sekarang habis modalnya, apa yang mesti dilakukan? Dia mesti cari modal. Bekerja lagi dari kecil. Sampai dia dapat lagi modal itu. Misalnya sekarang butuh sesuatu modal misalnya 10 juta. Dia punya duit 10 juta, dia bikin usaha sebentar, akhirnya gagal. Sekarang dia kerja lagi sama orang. Dia ngumpulin lagi dia 100 ribu, 200 ribu, berapa 10 juta. Itu kemungkinan berhasil. Kemungkinan berhasil. Dan tinggi sekali berhasilnya. Karena modalnya modal sendiri. Jadi yang problem itu bukan dikasih modal, bangkrut. Dikasih modal. Jadi yang problem itu bukan di duitnya. Dari mana modal ini? Iya saya minjem, percuma. Kalau minjem percuma, itu sama juga. Nah sekali lagi bagaimana caranya? Mulai setiap perkara kecil, setiap perkara kecil dia akan setiap perkara besar. Dalam soal uang juga sama. Biarkan dia untuk mencari modalnya sendiri nanti. Kalau dikatakan ya gimana? Biasanya kalau orang-orang, nah prinsip dalam berbisnis, saya perlu ngomong dulu ya. Soal uang. Saya masih kesaksian sedikit. Saya setelah keluar dari keluarga, saya nggak mendapatkan uang sedikit pun untuk memulai. Dan apa yang terjadi, saya memulai dari nol. Nggak selamanya, nggak semuanya orang bisa berhasil. Karena kadang-kadang berat ya, mulai dari nol. Jangan kalian pikir, kenapa mulai dari nol? Waktu kalian memulai dari nol, ada satu prinsip kalian harus keluar dari lingkungan kalian. Nggak bisa kalian memulai dari nol dengan lingkungan yang lama. Beban kalian besar sekali. Saya pernah cerita perusahaan warteg. Orang buka warteg. Keren ya perusahaan warteg. Enggak. Orang yang buka warteg, warung Tegal. Itu kalau mereka buka di Tegal, di tempat keluarganya, nggak mungkin berhasil. Kenapa? Rasa malu ini keluar. Saya harus tidur di situ, masak di situ. Kalian kalau tahu warung Tegal itu, dia masaknya tidur di situ loh. Untuk memulai dari nol harus keluar dari lingkungan dia. Ini prinsip nggak bisa nggak dilaksanakan. Banyak sekali orang memulai usaha yang baru di lingkungan yang lama. Dan apa yang terjadi? Tidak ada, ya kalau saya bilang, tidak ada pewahyuan baru lah kasarnya. Nah, untuk memulai satu usaha, dikasih kalau misalnya gagal, suruh dia pindah ke tempat yang baru dengan modal sendiri. Bagaimana caranya? Modal sendiri. Tapi saya nggak punya, harus modal sendiri. Karena kenapa? Waktu dia nggak punya modal, dia harus bekerja sama orang lain. Pada waktu dia bekerja sama orang lain, biarkan dia bekerja dengan orang lain. Dari situ nanti dia belajar, nanti dia bisa naik. Kalau misalnya dia mempunyai aura entrepreneur kalau bahasa Inggrisnya, atau mempunyai aura berwira swasta, dia akan keluar sendiri. Tapi kalau dia tidak punya, mendingan dia bekerja sama orang sampai seumur hidup. Lebih baik seperti itu daripada dipaksakan, dia tidak mempunyai aura atau jiwa wira swasta, kita kasih modal, tetap dia bangkrut terus. Iya, ini pengalaman saya dulu. Roh perbudakan itu banyak sekali ya. Roh perbudakan ini bukan hanya kita diperbudak oleh sesuatu, bukan. Tetapi ada indikatornya. Indikator apa saya katakan adalah minder. Minder adalah salah satu adalah roh perbudakan. Roh yang mengatakan saya nggak bisa, saya cuma hidup saya begini-begini aja. Kenapa? Itu lingkungan yang dulu mengajar, keluarga yang mengajar, sekolah yang mengajar, pengalaman pahit di masa lalu yang mengajar. Apa yang terjadi? Roh perbudakan itu sulit sekali untuk dihancurkan. Bagaimana cara dia punya menghancurkan? Dengan satu pengajaran yang baik. Kenapa orang dia ikut seminar, orang-orang dunia. Sebenarnya saya ceritakan ya, tanah kanan itu harus direbut, bukan diberikan. Kita berharap tanah kanan itu diberikan. Kenapa? Mentalitas seorang pebudak di Mesir dalam segala sesuatu itu diberikan. Benar ya? Masa sih kok di Mesir orang Israel diberikan? Yes. Dia setiap sore dikasih bagi-bagi makanan.
ada dikasih makanan. Masa? Benar. Jadi sampai segala sesuatu, baju diberi, semua tempat diberi, makanan diberi. Ada apa terjadi? Dia cuma kerja dari pagi sampai sore, tidak digaji, sorenya dikasih makanan. Jadi mereka sudah tahu pasti sore dapat makanan. Dia nggak perlu mencari pekerjaan lain. Dan apa yang terjadi? Mereka sudah terbiasa. Diberi. Pada waktu mereka keluar dari Mesir, dan Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub mengeluarkan orang Israel dari tanah Mesir. Mereka pikir segala sesuatu akan diberi lagi. Makanya dia katakan, mana makanan? Mana air? Semua tanyakan mana? Dan pada waktu diberikan mana, makanan seperti kayak roti apa gimana, mereka pikir lebih enak di Mesir, lebih enak bawang-bawang, lebih enak umbi-umbian. Apa yang tadi pikiran mereka selalu pikiran lama, tidak mau memanfaatkan apa yang ada. Karena saya cerita, kalau saya dengan pikiran yang sekarang, kalau saya ditempatkan di tempat di gurun pasir tersebut, saya akan menjadi pengusaha kambing, pengusaha lembu. Kenapa? Loh, Wahengki di gurun pasir jadi pengusaha kambing lembu. Yes, makanannya gratis. Mananya yang seharusnya buat saya ambilin juga buat makanan kambing. Nggak salah. Kenapa? Loh, nggak salah daripada kebuang, dengan saya ambilin. Jiwa entrepreneur keluar, wira swasta, memanfaatkan apa yang ada. Tuhan sudah mengajari mereka loh untuk dia bikin kerajinan segala macam. Tuhan memberikan keahlian yang luar biasa. Nah, roh perbudakan itu adalah yang tadi merasakan bahwa semua diberi. Waktu tidak ada, mereka komplain. Karena kenapa pikiran mereka masih ada di masa lalu, mereka tidak mau melihat apa yang ada untuk dimanfaat, dan yang lebih parah lagi, tanah Kanan mesti direbut. Tanah Kanan tidak diberikan kepada orang Israel. Tuhan katakan, aku berikan tanah Kanaan, tapi yang jadi masalah lagi ditempatin sama orang. Dia mesti take over kalau bahasa Inggrisnya, dia mesti merebut tanah Kanaan. Dan yang lebih parah lagi, tanah Kanaan dijaga sama raksasa-raksasa. Bukan hanya lagi cuman bertempur dengan orang biasa, tapi raksasa. Jadi harus direbut. Mentalitas budak. Firman Tuhan katakan, karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Yang pertama adalah, karena seorang hamba kalau ia menjadi raja. Satu aja ya. Artinya simpel banget ya kata-katanya. Maksudnya apa kok seorang hamba kalau ia menjadi raja? Saya kasih ini ilustrasi sedikit ya. Di negara-negara Afrika terutama ya, atau negara-negara Asia juga. Tapi kita ngomong negara Afrika dulu. Negara Afrika itu kebanyakan mereka pada waktu merdeka, waktu penjajahnya, jarang mereka mengalahkan penjajah. Tetapi penjajahnya dia pergi. Karena ada satu peraturan dunia tidak boleh menjajah lagi, makanya para penjajah dia pergi. Pada waktu para penjajah ini dia pergi, orang-orang lokal akhirnya berebut untuk menjadi presiden atau raja. Benar ya? Jadi ada revolusi. Negara Afrika ternyata banyak sekali negara Afrika. Dan apa yang terjadi? Mentalitas orang-orang setempat masih dalam mental perbudakan. Pada waktu mereka menjadi raja atau menjadi presiden, apa yang mereka lakukan? Menjadi diktator biasanya. Yang biasanya selalu menekan orang lain. Karena kenapa? Mereka nggak mengerti apa artinya menjadi seorang raja. Mentalitas perbudakannya masih belum hilang. Pada waktu belum hilang, mereka menjadi diktator. Dan kalau boleh, dia punya indikator yang berbeda. Yang ada lagi adalah semua dia punya menteri-menterinya, jenderal-jenderalnya, orang-orang penting pemerintahan. Siapa biasanya? Sanak dan saudara. Tidak ada profesional. Orang-orang yang mereka bisa percaya, siapa? Keluarganya, temannya. Dan apa yang terjadi? Seorang hamba menjadi raja akan jadi berantakan. Karena hamba tersebut, waktu dia menjadi raja, karena
Kalau bisa lihat accident-nya, karena suatu hal dia menjadi raja, dan yang dia pilih adalah bukan para profesional yang bagus-bagus. Saya cuma percaya adalah orang-orang terdekat saya, keluarga saya. Dia jelek atau nggak jelek, bagus atau nggak bagus, bukan urusan. Yang penting orang yang bisa saya percaya. Dan apa yang terjadi? Negara tersebut jadi bagus atau tidak? Hancur. Makanya negara Afrika dari satu revolusi, ketemu revolusi, semuanya masih mental orang-orang budak. Mereka nggak ngerti yang namanya mengembangkan diri. Mereka nggak ngerti apa arti seorang pemimpin. Seorang pemimpin adalah bukan untuk mendapatkan sesuatu buat dirinya sendiri. Seorang pemimpin adalah apa yang bisa mereka berikan. Tuhan Yesus sebagai pemimpin yang luar biasa. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya. Seorang pemimpin yang memberikan nyawanya kepada warganya. Pada waktu dia punya mentalitas seperti itu, waktu dia, tenaga dia, uang dia tidak pedulikan. Gimana caranya warganya menjadi sejahtera. Itu dilakukan oleh Daud. Daud memikirkan tentaranya. Pada waktu Daud dikejar sama Saul, apa yang dipikir pertama kali? Memang dia punya pedang, tapi dia minta roti kepada imam. Dan roti tersebut itu sebenarnya nggak boleh dimakan. Tapi Daud ambil buat siapa? Bukan buat berbekalan dia sendiri, buat tentaranya. Dan dia memikirkan tentara. Kenapa? Dia punya mentalitas raja, Daud ini. Apa itu raja? Dia tidak memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan warganya. Nah, kalau kita mau lihat orang Israel atau dia keluar dari tanah Mesir, semuanya memikirkan diri sendiri. Saya makan apa? Mati deh gua. Emang kalau misalnya kita mati sama-sama, kenapa emangnya? Malah lebih bagus dong ya kalau kita bilang, ketemu dia punya raksasa. Kalau kita mati rame-rame harusnya lebih bagus ya. Setia kawan gitu kan. Mereka dikatakan matilah gua sendiri mati. Mereka nggak memikirkan anak cucu mereka. Seorang budak mentalitasnya adalah memikirkan diri sendiri. Nah, pada waktu dia seperti itu, dia nggak bisa menjadi seorang raja. Kenapa orang Israel, 600.000 orang nggak bisa masuk ke tanah Kanaan? Percuma. Karena pada waktu dia masuk ke tanah Kanaan, dia akan hancur, lebih hancur. Contohnya adalah Saul. Saul dia tidak punya mental seorang raja. Dia mentalnya seorang, kalau kita bilang budak nggak juga ya, dia nggak mengerti. Nah, satu lagi, ada memang pemimpin dunia, ada pemimpin di mata Tuhan. Dua hal yang berbeda. Saul bisa dikatakan sebagai pemimpin dunia, tetapi ada batasnya. Yaitu gimana pada waktu masalah semakin besar, dia akan cari-cari apa yang dipikirkan. Menyelesaikan dengan pikiran manusia. Pada waktu dia menyelesaikan pikiran manusia, sorry ya saya ada kesalahan sedikit ya, anak-anak Tuhan, pada waktu dia nggak kuat di dalam Tuhan, pada waktu dia punya masalah ekonomi, dia cari ke siapa? Dukun. Ke dukun. Dukun itu bukan yang dimakan, yang kecil-kecil, itu dukuh namanya. Ini dukun. Kenapa saya bilang begitu? Saya banyak sekali bertemu dengan anak-anak Tuhan yang waktu punya masalah ekonomi, dia cari dukun. Biar ekonominya lebih baik. Mungkin kemenyannya kurang baik. Mungkin saya mesti cari jimat. Mungkin, kenapa saya seperti itu? Karena saya mengalami. Anak-anak Tuhan. Saya anggap bahwa mereka semua anak-anak Tuhan yang mereka mencari Tuhan. Tetapi karena mereka imannya tidak kuat, pikirannya belum dipenuhi dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Mereka percaya dengan dukun, dengan cara-cara dunia, bisa menyelesaikan masalah hidup kita. Kenapa? Karena di sini mereka tidak rela kehilangan. Kenapa tidak rela kehilangan? Karena mereka pikir sudah pasti hilang. Kalau saya nggak berbuat sesuatu, pasti hilang beneran. Daud bukan tidak rela kehilangan. Daud, dia sebagai pemimpin yang luar biasa, dia tahu persis bahwa, ingat kejadian pada waktu Daud keluar ya dari negara, karena dikejar sama Absalom ya. Apa yang dikatakan Daud? Dan dia katakan, dia tahu persis
bahwa walaupun dia punya posisi yang kurang baik, dia katakan dia berharap kepada Tuhan. Kalau Tuhan katakan menjauhlah daripada aku, dia terima. Tapi kalau Tuhan katakan akan kembali, aku akan kembali. Dia percaya sekali ada satu pribadi yang kalau dia katakan tidak atau iya, keputusan dari dia. Nggak perlu mencari-cari yang lain. Karena dia yang berkuasa. Pada waktu kita, kalau Tuhan katakan kamu harus seumur hidup di sini, it's okay. Mentalitas seorang budak itu selalu memikirkan bahwa apa yang buat gua. Pada waktu dia naik tingkat, dia nggak mau turun tingkat. Benar ya? Ini saya punya anjing. Dia kalau saya bukan dari budak, bukan. Ini saya lagi piara anjing. Dia kalau sudah dikasih makan ayam, dia nggak mau balik lagi ke tempat yang makanan dia awal. Kedagingannya luar biasa. Dan saya harus latih dia beberapa kali lagi baru dia mau makan lagi. Mungkin saya mesti trik baru. Jadi saya mesti hati-hati sekali kalau saya kasih makan makanan yang enak ke dia. Karena dia nggak mau kembali lagi ke makanan. Maksudnya ya harusnya cobain sedikit, dia nggak mau kembali. Nah mentalitas seorang budak, dia kalau sudah naik ke atas, dia nggak mau turun lagi. Status lebih diutamakan. Makanya negara-negara miskin, negara-negara di Afrika atau di Asia, kalau ngomongin soal status, gengsi, itu nomor satu. Kalau dengan kata gimana kok di kampung-kampung ya? Kalau gengsi lebih, saya baru tahu, bukan baru tahu, saya juga tahu sih. Di kota karena kita nggak pernah lihat kiri kanan, kalau sebelah punya TV kita pun nggak terlalu gimana. Tapi kalau di kampung, kita kenal sebelah punya TV. Kenapa saya ngomong seperti itu? Mentalitas seperti ini pada waktu kita nggak mau menghancurkan. Kita kalau nggak mau mentalitas sebagai pemimpin atau sebagai raja, kita kan dikatakan sebagai seorang pemenang. Kita adalah anak-anak raja. Kita mesti mengerti anak raja itu seperti apa. Pemimpin itu seperti apa. Pemenang itu seperti apa. Kalau kita tidak diajarkan, kita tidak masuk, kita tidak mau masuk ke sana, kita akan menjadi mentalis budak. Pengajaran ini penting sekali. Pada waktu kita mau dirubahkan pikiran seperti ini, kita memiliki mental seorang raja, baru menjadi raja yang baik. Tapi kalau seorang budak yang belum dirubah pikiran yang menjadi raja, berantakan. Benar-benar berantakan. Lingkungan penting sekali. Kenapa? Saya pernah ngalamin. Saya sering sekali ngalamin. Kenapa orang-orang yang mendapatkan lotre itu undiannya habis dalam waktu 5 tahun. Karena mentalitas ini. Seorang hamba. Waktu seorang hamba diberikan uang yang banyak sekali, dia akan habis dalam waktu 5 tahun. Karena mereka tidak bisa memanfaatkan uang tersebut. Seorang hamba diberikan tanah yang besar, atau diberikan satu kuasa yang besar menjadi raja, tidak akan bisa menjadi raja. Karena mereka nggak ngerti gimana memperlakukan uang ini, tanah ini, kuasa ini. Makanya dikatakan, balik lagi ke ayat sebelumnya. Karena 3 hal bumi bergetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Ini kata-kata seperti ini kalau waktu diucapkan adalah sesuatu hal yang benar-benar parah sekali. Suatu yang udah gak bisa diperkatakan lagi. Kalau kalian, ini beberapa kali ada di firman Tuhan seperti ini. Jadi benar-benar harus dihindari. Yaitu yang pertama, kita baca 4-4-nya apa ya. Kalau seorang hamba, karena seorang hamba kalau dia menjadi raja, berarti seorang hamba yang menjadi raja, bumi langsung bergetar. Satu hal ini, karena seorang bebal kalau dia kenyang makanan. Yang ketiga adalah seorang wanita yang tidak sukai orang mendapatkan suami. Ini salah satunya loh. Ada salah satunya. Yang keempat adalah seorang hamba perempuan kalau dia mendesak kedudukan nyonyanya. Ini 4 hal itu berhubungan dengan kehidupan. Hampir-hampir 4-4-nya saya pernah lakukan. Yang akhirnya saya hancur-hancuran. Saya nggak ngerti gimana cara mengolah uang. Akhirnya kehancuran demi kehancuran. Walaupun saya mempunyai usaha yang begitu besar, pendapatannya lumayan, hancur. Karena saya tidak tahu gimana mentalitas seorang raja itu seperti apa. Mentalitas seorang pemimpin itu seperti apa. Saya pikir kalau misalnya saya banyak uang, saya punya kedudukan, saya menjadi seorang pemimpin. Tidak. Leadership kalau misalnya bahasa Inggrisnya, kalau kalian gak pernah mau belajar soal leadership, kalian tidak akan menjadi seorang leader. Leadership ini bukan
born leadership atau dikatakan kamu dilahirkan menjadi seorang pemimpin. No. Pemimpin itu benar-benar mesti dilatih. Kenapa? Setiap perkara kecil, setiap perkara besar, semua pemimpin harus mulai dari kecil. Kalau seorang pemimpin tiba-tiba langsung tinggi, saya pernah ngalamin. Saya pulang dari sekolah, tiba-tiba langsung untuk memimpin restoran. Hancur. Berantakan semua karena saya nggak ngerti. Walaupun saya tahu apa, walaupun saya punya, ya mungkin kok Hengki malas kali orangnya. Enggak. Saya benar-benar, saya punya tingkat kerajinan saya tidak berkurang. Artinya tidak berkurang dari dulu sampai sekarang, apa saya lakukan benar-benar rajin. Tapi karena saya nggak punya pengalaman, saya nggak tahu bagaimana cara seorang memimpin, hancur. Jadi kepemimpinan itu bukan karena kita, tekad yang kuat. Enggak. Kalau kalian nggak pernah belajar menjadi seorang pemimpin, nggak pernah belajar dari pemimpin juga, kalian tidak bisa menjadi seorang pemimpin. Kalau dikatakan, bagaimana dengan Daud? Daud, dia seperti kayak, nggak ada yang mengajari Daud. Kok bisa jadi pemimpin? Kalian nggak tahu apa yang dilakukan oleh Daud. Daud, dia menjadikan bapaknya sebagai pemimpin dia awalnya. Kenapa kalau saya bilang katakan pemimpin yang pertama kali dia adalah kepada bapaknya ya. Dia disuruh jaga 2 kambing. Dia jaga loh. Dia jaga. Dia memimpin 2 kambing, 3 kambing. Dia latih. Malahan kadang-kadang mungkin bapaknya katakan, lu mesti jaga. Jangan sampai gimana. Dia lakukan. Apa yang terjadi? Waktu serigala datang, beruang datang, dia bela. Walaupun cuma 2-3 kambing. Karena saya yakin lah orang tua waktu dia ngasih kambing, selalu lu mau jaga atau nggak jaga, selalu. Nggak, pasti dikatakan, jaga nak ya 2 kambing ini. Jangan sampai mati kalau seperti kamu mesti kasih makan, segala macam. Daud setia dengan perkataan perintah bapaknya. Dan apa terjadi? Dan Daud disuruh apapun sama bapaknya, dia turut ya. Kamu pergi ke sana, dia pergi. Dia menjadikan bapaknya pemimpin. Dan apa yang terjadi pada waktu dia pindah, setelah dia direkrut sama mungkin Jonathan atau mungkin Saul ya, dia hormat dengan mungkin pemimpin, mungkin dia karena dia pertama prajurit, dia harus masuk ke paling bawah ya, dia harus hormat. Kalian kalau di tempat prajurit, maksudnya prajurit ya, ketentaraan, tentara, kalau kalian nggak hormat sama pemimpin, boleh minum bawah, 1-2 hari pun akan tenang kan? Dia belajar untuk jadi pemimpin. Jadi Daud bukannya lahir menjadi pemimpin. Dia belajar untuk mengikuti pemimpin. Dan apa yang terjadi waktu dia semakin tinggi, dia mempraktekkan ada yang namanya auranya Tuhan menjadi pemimpin. Makanya tadi Daud sama Saul. Saul mungkin dalam satu level dia sama seperti Daud, nggak kelihatan. Daud sama Saul kalau bisa dikatakan dalam level-level bawah dia tidak terlalu berbeda. Apa itu membedakan nanti Saul sama Daud pada waktu semakin tinggi? Anak Tuhan sama anak dunia itu nggak jauh berbeda dari awalnya. Nggak jauh berbeda. Kalian jangan berpikir bahwa anak-anak Tuhan berbeda treatmentnya sama anak-anak dunia. Waktu kalian di bawah kalian sama. Kalau kalian nanti gaji misalnya jadi UMR, orang dunia pun UMR. Apa yang membedakan waktu dia naik? Waktu dia naik akan membedakan mana orang dunia, mana anak Tuhan. Kenapa saya bilang seperti itu? Waktu anak-anak Tuhan, waktu semakin naik, dia kelihatan ada Allahnya. Sama Daud diberkati dengan luar biasa. Karena kenapa dia mempraktekkan apa yang namanya Allah dalam hidup dia. Daud bukannya beruntung aja loh. Dikatakan, dia waktu disuruh berperang ke sana, orang gak berani. Dia pergi. Waktu disuruh berjalan 1 kilometer, yang lain mungkin pertama masih bisa. Semakin berat, orang berlari ya. Jadi apa yang terjadi, kenapa saya bilang seperti ini? Perlu yang namanya, untuk yang awal-awal, kita tidak akan kelihatan mana orang dunia, mana anak Tuhan. Gak kelihatan. Jangan kalian berpikir, kalau anak Tuhan dari awal langsung luar biasa, kita nggak perlu melakukan apapun. Kita pasti berbeda dengan anak dunia. Enggak. Waktu awal anak dunia sama anak Tuhan sama persis. Waktu kalian masuk ke tempat kerja, jangan pikir kalau anak Tuhan gajinya besar, anak dunia gaji kecil, enggak. Sama.
Sama persis. Tapi pada waktu dia naik, nanti akan beban semakin besar. Waktu beban semakin besar, anak-anak dunia dikatakan, anak-anak Tuhan 7 kali jatuh, dia tidak akan rebah, dia akan bangkit lagi. Anak-anak dunia, dia jatuh sekali, dia tidak akan bangkit lagi. Nah, kenapa saya ngomong seperti ini? Saya ngalamin, yang namanya karena saya nggak mengerti cara-cara saya menjadi pemimpin, saya lakukan dengan cara-cara saya sendiri. Saya bikin denah sendiri. Saya bikin aturan sendiri. Dan yang lebih konyol lagi, saya nggak lihat dari atas. Saya cuman ikutin aja pengalaman di sana. Jatuh bangun. Untuk bisa naik ke atas, kalian memerlukan yang namanya kuasa Tuhan. Belajar soal Tuhan, waktu Tuhan melihat dari atas. Denah ini, sekali lagi, penting sekali. Kalau kalian nggak punya denah, nggak punya pegangan yang mesti dilihat, hanya cuman jalani aja hidup, kalian akan menjadi orang dunia. Kelihatannya sama. Saya nggak perlu firman Tuhan. Saya kerja atau nggak kerja pakai firman Tuhan, atau nggak pakai firman Tuhan juga sama juga. Saya nggak ke gereja atau nggak ke gereja sama juga. Saya baca firman Tuhan atau nggak baca Tuhan sama juga. Yes, sama persis. Maka tadi katakan, pada awal-awal kan sama persis. Di mana nanti perbedaan? Pada waktu semakin tinggi. Waktu semakin tinggi akan membedakan mana anak-anak Tuhan, mana anak dunia. Ya kalau kita di bawah terus, ya terserah kalian mau di bawah terus ya. Karena setiap dari kita akan mau naik. Waktu mau naik, beban akan semakin besar. Asli semakin besar. Roh perbudakan ini, itu ada di kiri. Kita selalu dikatakan kalau itu ada yang namanya plus, ada minus. Ada yang baik atau yang buruk. Yang buruk ini sekarang roh perbudakan. Yang baiknya apa? Roh pemimpin, roh raja. Hamba dengan raja. Bagaimana cara mengalahkan roh perbudakan ini? Kita harus melihat roh raja seperti apa. Makanya tadi tidak ada seorang pun yang dilahirkan jadi pemimpin. Atau nature born leader, kalau bisa dikatakan, nggak ada. Kita semua adalah pemimpin. Tetapi karena yang jadi masalah kita dididik sama, kita semua anak Tuhan, tapi yang jadi masalah kita dididik atau dibesarkan sama setan. Yang apa yang terjadi semua jadi setan semuanya. Enggak lah. Ada peribahasa orang Indonesia, semua tuh orang baik, semuanya anak Tuhan, tapi masalahnya lo orang dididik sama setan semuanya, jadi anak setan. Kita semua sudah jatuh dalam dosa. Waktu kita dilahirkan, kita dikatakan menjadi seorang orang yang harus dimurkai, kalau bisa dikatakan. Roh perbudakan ini, mau nggak mau setiap orang akan mempunyai roh perbudakan. Makanya Tuhan Yesus datang, dan dia menarik kita dari roh perbudakan ini menjadi roh pemenang. Pada waktu roh pemenang di sini, kita harus belajar. Menjadi seorang pemenang itu seperti apa? Bukan berucap, saya pemenang, enggak. Orang dunia, sekali lagi, orang dunia ada memakai prinsip-prinsip dari Tuhan ini mereka terapkan. Makanya mereka ada seminar, mereka ada sekolah, mereka ada yang namanya komunitas, kayak klub ya, orang-orang kaya, orang-orang sukses, dia punya apa yang namanya ya, perkumpulan ya. Perkumpulan accounting, perkumpulan perpajakan, perkumpulan arsitek, ada perkumpulan ya kan. Gunanya apa? Mereka berkumpul, mereka membahas sesuatu. Ekonomi pun ada yang namanya MBA, Master Business Administration. Itu dikumpulkan orang-orang yang sudah mengalami bisnis, kita belajar di sana. Nah, untuk menjadi pemimpin di sini, untuk menjadi raja, semua mesti belajar. Enggak bisa enggak. Kalau dikatakan enggak lah, saya cuman hanya mau belajar dari pengalaman aja. Yes, bisa. Orang dunia belajar 1 tahun, kita belajar 30 tahun. Kenapa? Jatuh bangun sendiri. Bagaimana caranya untuk mempercepat belajar sama orang dunia? Artinya kalau orang dunia, dia perlu, gini, waktu kita belajar sesuatu jangan pakai kacamata kuda ya. Kita lihat manfaatnya. Sebuah pisau, kalau kita nggak ngerti cara pakainya, akan mencelakai diri sendiri. Jangan kalian pikir dengan pakai pisau pasti bisa berguna. Pendidikan, komunitas, semua yang ada di dunia sediakan, itu ibarat pisau. Kalau kalian nggak ngerti cara mempergunakan, akan menikam diri sendiri. Titel juga sama. Titel itu berguna sekali. Sekolah MBA, S2, S3,
S1, S1, S2, S3 itu berguna sekali. Tapi kalau kalian nggak ngerti cara mempergunakannya dan mengatakan, kalau saya punya pisau, saya pasti berhasil. Belum tentu. Kalian bisa bunuh orang dengan pisau ini. Tapi kalau kalian mengerti pisau ini, dan pisau ini bisa sebagai tool, sebagai alat gimana untuk mencapai impian kalian bisa sukses. Itu gimana? Kalau orang dunia tadi dikatakan perlu sekolah MBA misalnya 1 tahun, kalian anak-anak Tuhan akan cuma 3 bulan. Kalau kalian mesti sekolah dari SD sama SMA 12 tahun, kalau kalian percaya anak-anak Tuhan cuma 3 tahun, Tuhan bisa percepat itu semua. Kenapa? Saya ngalamin. Saya jauh sekali setelah jatuh dari Tuhan 12 tahun. Saya nggak mendapatkan pengalaman cara-cara bekerja yang baik selama 12 tahun ini. Benar-benar jauh. Tuhan percepat. Pada waktu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan percepat. Tetapi kalau kita anggap bahwa dengan kekuatan gua, kalau gua belajar sekolah, kalau gua ada S1, S2, gua pasti sukses. Kan ikut dengan programnya dunia. Tapi kalau kalian mau percaya sama Tuhan, saya mau sekolah. Saya mau sekolah S1, S2, karena kenapa saya percaya saya akan belajar lebih cepat. Tapi Tuhan, saya nggak punya waktu 2 tahun, 3 tahun ini. Umur saya seperti begini, Tuhan percepat. Kalau kita menyerahkan sama Tuhan. Tetapi kita perlu yang melangkah dulu. Kita tadi belajar roh perbudakan sama roh raja atau pemimpin. Untuk bisa berpindah dari roh perbudakan ke roh pemimpin ini, nggak bisa cuma hanya berpindah. Kita harus mempelajari cara-cara seorang pemimpin itu seperti apa. Cara-cara seorang raja itu seperti apa. Dan kita nggak bisa bikin denah sendiri. Kalau kita bikin denah sendiri, oh raja itu seperti ini, kita bergambar-gambar sendiri. Apa yang terjadi? Bisa 30 tahun. 30 tahun. Karena saya ngalamin, saya 12 tahun, saya gambar denah sendiri. Kalau anak Tuhan tuh mesti begini, cara saya sendiri. Apa yang terjadi? Jatuh bangun. Tapi kalau kita belajar denahnya Tuhan, oh seorang pemimpin itu seperti begini. Seorang raja itu seperti ini. Orang dunia belajar 5 tahun menjadi seorang pemimpin, kalian cuma setahun aja. Nangkep gak yang saya ngomong? Semua anak Tuhan, anak dunia sama anak Tuhan waktu di bawah semua sama. Semua sama. Membedakan tuh pada waktu di ke atas. Pada waktu kita menyerahkan hidup kita dan kita, Tuhan, saya mau belajar menjadi seorang pemimpin. Dan kita benar-benar gini, Tuhan tuh gak punya banyak waktu dengan kita. Maksudnya apa? Umur kita terbatas ya. Kalau kalian punya umur 900 tahun, Tuhan akan ajarkan 50-60 tahun bisa. Tapi zaman sekarang, Tuhan ingin mencari orang-orang yang mau untuk dipakai. Kenapa orang yang dipakai? Benar-benar yang mau menyerahkan hidupnya. Pada waktu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, mau dipakai, Tuhan percepat. Tuhan akan tunjukkan jalan mana yang harus dilakukan dan kalian setia di sana. Kalian lakukan. Waktu mau menjadi roh perbudakan ini nggak bisa cuma hanya dikatakan, ya saya cuma mau berpindah. Dia waktu mau berpindah, kita mesti ngerti banget prinsip-prinsip ini. Setiap perkara kecil, setiap perkara besar. Kalau kita nggak lakukan, kalau cuma kita mau berpindah aja, itu cuma berpindah status. Tapi kita nggak mendapatkan yang sebenarnya. Yang sebenarnya gimana? Indikator kelihatan. Indikator kalian punya damai sejahtera. Pada waktu kalian memanage satu pekerjaan, orang dunia kelihatan. Perlu yang namanya pemimpin itu akan ngelatih. Tadi ada seorang bertanya. Jadi kasih modal, gagal, dikasih modal, gagal, dikasih modal, gagal. Dan saya katakan, pasti gagal. Mau dikasih 100 kali modal, pasti gagal. Karena kenapa? Modalnya dikasih. Tetapi pada waktu dikatakan, no, kamu mesti cari sendiri modalnya. Belajar menjadi seorang pemimpin seperti apa yang dibawa. Salah satunya kreativitas. Nah, kenapa? Untuk bisa keluar dari perbudakan di sini harus melihat pemimpin seperti apa. Raja seperti apa. Pada waktu kita melihat raja atau pemimpin sebenarnya, pikirannya dirubah. Waktu pikirannya dirubah, pasti Tuhan katakan, firman Tuhan, as the man think, bahasa Indonesia seperti apa tuh? Apa yang dipikirkan orang? As. Seperti apa mereka berpikir, demikianlah dia. Kalau kita mau berpikir seperti pemimpin, demikianlah dia nanti.